Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih soal sumatif atau penilaian harian beserta kunci jawabannya, yakni pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah pada bab 3 berdasarkan kurikulum terbaru Merdeka Belajar. Tentunya apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Pernyataan berikut ini yang tepat tentang semboyan bangsa Indonesia adalah: A. Semboyan bangsa Indonesia dikenalkan oleh para tokoh bangsa pada sidang BPUPKI 3. B. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Gandring. C. Semboyan bangsa Indonesia diambil dari Pupuh 139 bait 5 Kitab Sutasoma. Kemudian yang D, Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda untuk kemajuan satu bangsa. Jawaban yang benar adalah ya, bahwa semboyan bangsa Indonesia itu diambil dari Pupuh 139 bait 5 Kitab Sutasoma, yang mana Kitab Sutasoma ini merupakan karangan dari Empu Tantular. Berikut soal nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir pada masa kerajaan A. Majapahit, B. Sriwijaya, C. Tarumanegara, dan D. Samudra Pasai. Jawaban yang benar adalah ya. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu lahir pada masa kerajaan Majapahit. Berikut soal nomor 3. Mari kita baca teks berikut ini. Bagi bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan teks di atas adalah: A. Pedoman dalam pergaulan sehari-hari, B. Alat untuk menyeragamkan norma, C. Dasar penentuan hukuman pelanggaran aturan, dan D. Sarana pembelajaran tentang keberagaman. Jawaban yang benar sesuai teks di atas yaitu ya, bahwa fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai pedoman dalam pergaulan sehari-hari. Berikut soal nomor 4. Mari kita baca teks berikut. Hari Jumat besok kebetulan merupakan tanggal merah. Tio, Made, Eko, dan Rahmat berencana bermain bersama. Mereka ingin bermain di rumah Made. Pada awalnya mereka ingin bermain di siang hari, namun karena Eko dan Rahmat harus melaksanakan sholat Jumat, maka mereka memilih untuk bermain di pagi hari saja. Cerita di atas menggambarkan tentang nilai: A. Suka menolong, B. Toleransi beragama, C. Tidak membeda-bedakan dalam berteman, dan D. Suka bekerja sama. Jawaban yang benar adalah ya, toleransi beragama. Ini menunjukkan bahwa Tio dan Made menghormati Eko dan Rahmat yang ingin melaksanakan sholat Jumat yang dilaksanakan pada siang hari. Oleh karena itu mereka bermain di pagi hari saja untuk menghormati Eko dan Rahmat yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Ini merupakan contoh toleransi beragama. Berikut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan salah satu bentuk keragaman yang terjadi di Indonesia, yaitu keberagaman A. Suku, B. Pekerjaan, C. Agama, dan D. Ras. Jawaban yang benar adalah iya, keragaman agama, karena di situ terlihat bermacam-macam tempat ibadah dari masing-masing penganut umat beragama yang ada di Indonesia. Berikut soal nomor 6. Bacalah teks berikut.
Pakaian yang diperuntukkan bagi kaum pria suku ini terdiri atas celana longgar dan kaos bergaris merah putih sehingga terkesan sangat sederhana. Sementara untuk kaum wanita biasanya menggunakan kebaya dengan warna cerah yang mencolok. Suku yang dimaksud adalah suku A. Asmat, B. Aceh, C. Jawa, dan D. Madura. Jawaban yang benar adalah iya, suku Madura. Berikut soal nomor 7. Bahasa Batak digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah A. Sumatera Utara, B. Papua Barat, C. Yogyakarta, dan D. Jawa Barat. Jawaban yang benar adalah iya, A. Sumatera Utara, bahwa bahasa Batak itu merupakan bahasa sehari-hari, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah Sumatera Utara. Berikut soal nomor 8. Perhatikan teks berikut. Ami dan Aisyah adalah teman sekelas. Ami berasal dari Jakarta, sedangkan Aisyah berasal dari Aceh. Suatu saat, Aisyah menunjukkan foto dirinya menggunakan baju adat dari berbagai daerah. Ami pun kagum dengan foto-foto yang ditunjukkan Aisyah. Namun, Ami heran mengapa Aisyah mau memakai pakaian adat dari daerah lain. Jika kamu menjadi Aisyah, jawaban yang akan kamu berikan adalah A. Aku ingin menjadi seorang model, jadi aku mencoba semua baju. B. Pakaian adat adalah kekayaan bangsa ini, jadi aku ingin mempelajari semuanya. C. Aku ingin dikenal sebagai anak yang memiliki bakat di dunia fotografi. D. Aku hanya iseng saja mencoba beberapa baju. Jawaban yang benar adalah iya, pakaian adat adalah kekayaan bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Jadi di sini Aisyah ingin mempelajari semuanya karena merupakan kelebihan kekayaan dari bangsa Indonesia. Berikut soal nomor 9. Perhatikan teks berikut. Intan memakai baju kebaya. Dia sedang melihat ibunya mempraktekkan tari gambyong. Rumah yang ditempati Intan disebut rumah joglo. Intan berasal dari suku A. Jawa, B. Baduy, C. Sunda, dan D. Dayak. Jawaban yang benar adalah ya, berasal dari suku Jawa. Tepatnya bahwa rumah joglo ini dari Surakarta, Yogyakarta. Sehingga ini berasal dari suku Jawa. Berikut soal nomor 10. Pada saat bulan Ramadan, tetanggamu yang sedang berpuasa mendapatkan musibah. Rumahnya tertimpa pohon yang rubuh saat hujan deras. Sikap yang harus kamu lakukan adalah A. Mengajaknya untuk memeluk agamamu, B. Membantu memperbaiki rumah, C. Menertawai karena rumahnya rusak, dan D. Tidak memperdulikan. Jawabannya benar, sebagai masyarakat yang bertoleransi agama, yaitu membantu memperbaiki rumah. Berikut soal nomor 11. Bentuk kerjasama dalam keberagaman yang dapat dilakukan di lingkungan kelas adalah A. Melakukan piket kelas, B. Kerjasama saat ulangan, C. Pulang sekolah bersama, dan D. Menjenguk teman yang sakit. Jawaban yang benar adalah iya, melakukan piket kelas. Ini merupakan bentuk kerjasama dalam keberagaman yang dapat dilakukan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Berikut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas pada gambar merupakan bentuk kerjasama di lingkungan A. Kelas, B. Sekolah, C. Masyarakat, dan D. Negara. Tampak di situ terlihat ada masyarakat yang bergotong royong untuk membangun rumah tetangga. Oleh karena itu, ini merupakan aktivitas yang merupakan bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 13. Hari ini ada siswa pindahan dari Solo bernama Joko. Bu guru memperkenalkan Joko di depan kelas. Para murid menyambutnya dengan baik. Saat istirahat, Joko hanya diam duduk di bangkunya. Sikap yang dapat kamu lakukan adalah A. Memusuhinya karena berbeda suku, B.
B. Mengejeknya karena menyendiri, C. Mengajaknya bermain, dan D. Mendiamkan saja. Jawaban yang benar adalah iya, mari kita ajak bermain meskipun berbeda suku, ya, atau berbeda tempat tinggal, karena dari Solo sedangkan kita bukan dari Solo yang merupakan tempat asal dari Joko, sehingga kita harus saling bertoleransi, saling menyayangi, saling menghormati, sehingga kita harus mengajaknya bermain. Berikut soal nomor 14. Warga desa Berseri mayoritas beragama Islam. Namun di daerah tersebut juga terdapat warga yang beragama Kristen. Setidaknya ada 10 keluarga. Pada hari raya Natal, beberapa warga Kristen di desa Berseri ingin mengadakan perayaan. Sikap warga lain di desa Berseri seharusnya A. Menolak perayaan, B. Tidak peduli asal tidak mengganggu, C. Meminta perayaan dilakukan di luar desa, D. Mempersilahkan dan membantu semampunya. Jawaban yang benar adalah kita harus mempersilahkan dan kita bantu semampunya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita semuanya. Berikut soal nomor 15. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Merasa sukunya lebih baik. 2. Menghargai dan menghormati perbedaan. 3. Mementingkan kepentingan bersama. Dan 4. Merasa membutuhkan orang lain. Sikap yang dapat mendorong kerjasama ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 3 dan 4, dan D 4 saja. Jawaban yang benar adalah ya, 3 dan 4, bahwa mementingkan kepentingan bersama dan merasa membutuhkan orang lain itu merupakan sikap yang dapat mendorong kerjasama. Berikut soal nomor 16. Ini merupakan soal jawaban singkat. Oleh karena itu mari kita kerjakan bersama. Untuk soal nomor 16, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai pegangan untuk menghindari. Iya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai pegangan untuk menghindari perpecahan dan permusuhan. Berikut soal nomor 17. Bhinneka Tunggal Ika berperan penting sebagai persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kira-kira titik-titik itu diisi apa? Iya, Bhinneka Tunggal Ika berperan penting sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut soal nomor 18. Ya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas mengisyaratkan tentang persatuan dalam keberagaman. Di situ terlihat bermacam-macam pemeluk agama. Kita harus bersatu dalam keberagaman karena dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena negara Republik Indonesia semakin kuat. Berikut soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan keberagaman. Iya, keberagaman suku dan budaya. Berikut soal nomor 20. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut soal nomor 21, soal uraian. Apa fungsi Bhinneka Tunggal Ika? Ya, yang pertama, landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, pedoman kehidupan dan sarana untuk mencapai cita-cita bangsa. Dan yang ketiga, sarana menciptakan toleransi. Dan yang keempat, membenteng perdamaian Indonesia. Itu merupakan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya soal nomor 22. Sebutkan agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, kemudian Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut soal nomor 23. Apa saja arti penting dari kerjasama dalam bermasyarakat? Ya, arti penting kerjasama dalam masyarakat antara lain
memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan. Kemudian yang keempat, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Itu merupakan arti penting dari kerjasama dalam masyarakat. Berikut soal nomor 24. Sebutkan contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Ya, kerjasama dalam lingkungan sekolah contohnya adalah membersihkan ruangan kelas bersama-sama, kemudian mengerjakan tugas kelompok, kemudian kerjasama menjadi petugas upacara, dan kerjasama dalam tim olahraga sekolah. Itu merupakan contoh-contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Berikut soal nomor 25. Sebutkan contoh perilaku yang merusak kebinekaan. Ya, perilaku yang merusak kebinekaan antara lain bersikap menang sendiri, bersikap rasis kepada golongan tertentu, memaksakan kehendak orang lain, menjelek-jelekkan budaya daerah lain, menonjolkan perbedaan suku, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari perilaku yang merusak kebinekaan. Anak-anak semuanya, demikian tadi latihan dan pembahasan soal untuk bab 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila maksudnya ya. Dan tentunya apabila bermanfaat jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Demikian latihan soal hari ini, sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.